Amerika Serikat diperkirakan akan menghadapi tantangan lebih besar jika melancarkan serangan udara ke Iran dibandingkan saat beroperasi di Venezuela. Berbeda dengan Caracas yang pertahanan udaranya cepat lumpuh, Teheran membangun sistem pertahanan berlapis dengan teknologi Rusia, Cina, serta buatan dalam negeri. Iran dalam beberapa tahun terakhir juga terus memperkuat kemampuan pertahanan udaranya. Lantas, seberapa kuat sistem pertahanan udara Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam kasus Venezuela, salah satu momen penentu jatuhnya pemimpin mereka, Nicolas Maduro, adalah gagalnya sistem pertahanan udara negara tersebut. Venezuela diketahui mengandalkan sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh S-300VM dan sistem jarak menengah Buk M2E buatan Rusia. Menurut laporan media AS, sistem-sistem tersebut berhasil dinetralisir melalui serangan udara dan perang elektronik AS. Operasi ini melibatkan pesawat EA-18G Growler yang dirancang khusus untuk melumpuhkan radar dan sistem pertahanan musuh. Laporan itu juga menyebutkan radar pertahanan udara Venezuela tidak terhubung dalam satu jaringan terpadu. Sebagian sistem diduga sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun akibat korupsi serta kesulitan perawatan, terutama setelah Rusia memprioritaskan pasokan komponen untuk perang di Ukraina. Kondisi tersebut dinilai sebagai salah satu faktor krusial yang memungkinkan pasukan khusus AS menangkap Maduro hanya dalam hitungan jam sejak misi dimulai. Situasi berbeda terjadi di Iran. Jaringan pertahanan udara Iran dinilai jauh lebih tangguh karena menggabungkan sistem buatan Rusia, Cina, serta pengembangan dalam negeri. Meski Iran telah lama mengoperasikan sistem S-300 Rusia, dalam setahun terakhir, Teheran melakukan perombakan teknologi besar-besaran. Pada Juli 2025, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran menyebut Iran telah menerima rudal pertahanan udara Haki-9B Cina serta sistem S-400 Rusia yang lebih canggih. Ia mengatakan sistem Haki-9B Cina dan S-400 Rusia dipasok ke Iran dalam jumlah signifikan. Sejumlah laporan media AS menyebutkan pasukan Haki-9B dari Beijing dilakukan melalui skema minyak ditukar senjata. Dalam skema ini, pengiriman minyak mentah Iran ditukar dengan sistem rudal pertahanan udara canggih buatan Cina. Penguatan sistem pertahanan udara Iran dilakukan setelah negara itu gagal melindungi diri secara efektif dari serangan udara AS Israel pada Juni 2025. Bersama sistem S-400, rudal Haki-9B diperkirakan menjadi komponen kunci dalam respons Iran jika AS benar-benar melancarkan serangan udara. Meski dianggap sebagai ekspor pertahanan udara paling maju dari Cina, penggunaan Haki-9B dalam perang masih terbatas jika dibandingkan dengan sistem S-300 dan S-400 Rusia yang telah digunakan dalam perang di Ukraina. Iran dilaporkan melakukan uji operasional pertama sistem S-400 setelah pengirimannya pada pertengahan 2025. Di lain sisi, Iran juga mengembangkan sistem pertahanan udara dalam negeri seperti Bafar 373 jarak jauh yang disebut Teheran sebagai pesaing S-300. Sistem itu telah ditingkatkan hingga memiliki jangkauan di atas 300 km. Meski kemampuan tempur sebenarnya masih belum sepenuhnya teruji, kombinasi sistem buatan lokal serta teknologi dari Cina dan Rusia menunjukkan Iran memiliki jaringan pertahanan udara yang lebih berlapis dan terintegrasi. Kondisi ini dinilai dapat menjadi hambatan serius bagi setiap rencana serangan udara AS dan membuat Iran tidak bisa disamakan dengan Venezuela. Melansir Army Recognition, Haki-9B merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak jauh dan ketinggian tinggi buatan Cina. Haki-9B dirancang untuk menghadapi pesawat tempur, pesawat siluman, rudal jelajah, hingga rudal balistik taktis. Untuk itu, sistem ini dibekali radar yang lebih modern dan kemampuan perang elektronik yang ditingkatkan. Kemampuan tersebut membuat Haki-9B lebih tahan terhadap jamming dan gangguan elektronik musuh. Dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation atau CASIC, sistem ini dipasarkan secara internasional melalui CIBMYC. Meski desain awal Haki-9 terinspirasi dari sistem Rusia S-300 dan AS Patriot, Haki-9B direkayasa ulang secara domestik.
Pengembangan HQ-9B diperkirakan dimulai pada akhir tahun 2000-an dengan uji coba awal dilaporkan berlangsung pada Februari 2006. Secara teknis, HQ-9B memiliki jangkauan tembak hingga 260 km dan mampu mencegat target di ketinggian maksimum 50 km. Kemampuan ini memperluas cakupan pertahanan udara dibandingkan varian sebelumnya. HQ-9B menggunakan sistem pandu ganda, yaitu radar aktif dan pencari inframerah pasif yang memudahkan deteksi target dengan jejak radar rendah. Sistem ini juga lebih efektif saat menghadapi umpan palsu dan serangan elektronik. Sistem ini mengadopsi metode peluncuran vertikal. Rudal diluncurkan dari tabung menggunakan tekanan gas sebelum mesin menyala, sehingga mempercepat respons dan meningkatkan keselamatan peluncur. HQ-9B dikendalikan melalui kendaraan peluncur berbasis truk taktis Taiyan TA-5380 8x8. Setiap kendaraan membawa 4 tabung rudal dalam posisi vertikal. Meski belum digunakan dalam pertempuran nyata, HQ-9B aktif dalam latihan militer dan operasi kesiapsiagaan. Sistem ini beroperasi bersama sistem lain untuk membentuk pertahanan udara berlapis. Integrasi ini memperkuat kemampuan deteksi dan penangkalan serangan udara. Dalam peran tempur, HQ-9B ditujukan untuk melindungi kota, pangkalan militer, dan objek vital strategis. Sistem ini mampu menolak akses udara dalam radius operasi yang luas. Dengan kemampuan tersebut, HQ-9B dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara darat paling maju saat ini. S-400 Triumph atau yang oleh NATO diberi kode SA-21 Growler adalah sistem rudal pertahanan udara jarak jauh buatan Rusia yang dirancang untuk melindungi wilayah strategis dari ancaman serangan udara. Sistem ini diklaim mampu menjangkau sasaran hingga 400 km dan menyerang target di ketinggian maksimal 27 km. S-400 pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2007 dan sejak itu dianggap sebagai salah satu andalan utama militer Rusia. S-400 bersifat mobile, sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan operasi dan tidak tergantung pada satu lokasi tetap. Dalam satu unit sistem, S-400 terdiri dari pusat kendali, radar, serta sejumlah peluncur rudal yang terhubung dalam satu jaringan. Setiap unit peluncur dapat memuat hingga 12 rudal yang siap digunakan untuk menghadapi berbagai jenis target. Sistem ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara, mulai dari jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik hingga serangan drone. Media-media Rusia sering mengeklaim S-400 memiliki kemampuan di atas sistem sejenis buatan negara barat. Bahkan, S-400 kerap dibandingkan dengan sistem pertahanan udara milik AS maupun Perancis. Selain itu, S-400 dinilai lebih fleksibel karena dapat menggunakan berbagai jenis rudal. Keunggulan lainnya adalah soal harga yang disebut relatif lebih murah. Meski dikenal memiliki teknologi mutakhir, S-400 masih menjadi perdebatan di kalangan pakar militer. Sejumlah analis menilai sistem ini belum benar-benar teruji dalam perang berskala besar. Rusia memang mengoperasikan S-400 di Suriah, namun saat AS meluncurkan puluhan rudal Tomahawk pada April 2018, sistem S-400 tidak diaktifkan. Iran tidak bisa dipandang sebagai target mudah seperti Venezuela. Teheran membangun sistem pertahanan udara secara berlapis, terintegrasi, dan terus diperkuat sehingga setiap opsi serangan udara berisiko tinggi dan tidak bisa dilakukan secara cepat. Bagi AS, menembus pertahanan udara Iran bukan hanya soal keunggulan teknologi militer, tetapi juga perhitungan strategis dan politik yang jauh lebih rumit. Ikuti terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.